Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya yang berada di kelas 11 MIPA SMA Negeri 3 Bandung. Kali ini kita kembali lagi Bapak berikan penjelasan melalui video pembelajaran ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita di materi bab limit fungsi aljabar. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bagaimana kita mencari nilai limit fungsi aljabar yang bentuknya itu berupa pecahan, ya, yang dimana kalau kita masukkan atau kita substitusikan X sama dengan limitnya tersebut ke dalam X yang ada di rumus fungsi akan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0. Maka dari itu kita ada metodenya yang kita kerjakan. Yang pertama ada substitusi. Nah, kalau substitusi masih 0/0 baru kita kerjakan dengan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Lalu ada juga kita gunakan pengalian dengan faktor sekawan. Itu biasanya yang berbentuk akar gitu ya. Nah, baik pada video sebelumnya juga Bapak sudah menjanjikan kita akan membahas limit di mana menuju ketahinggaan, X-nya menuju ketahinggaan ya atau infinity. Jadi teman-teman, kalau limit itu konsepnya adalah pendekatan ya, pada pertemuan sebelumnya kan kita membahas contoh seperti ini nih, limit X mendekati 5. Nah, tapi karena tak hingga itu merupakan suatu angka yang sangat besar yang tidak jelas angkanya berapa, ya pokoknya besar sekali. Kita tidak bisa katakan limit mendekati ketahinggaan, tetapi kita boleh katakan limit menuju ketahinggaan atau limit menuju tahingga atau limit menuju infinity. Itu. Baik, kita mulai saja video pembahasan di slideshow berikut. Nah, jadi untuk nantinya limit menuju ketahingga ini yang akan kita pelajari adalah ketika ada dua jenis fungsi ya. Yang pertama fungsi yang berbentuk rasional yang berbentuk pecahan juga, sama seperti yang kemarin bentuk pemfaktoran dan juga bentuk pengalian akar sekawan atau faktor sekawan. Karena ketika limitnya menuju tak hingga, kemudian kita substitusikannya X sama dengan tak hingga, nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Ya, ini juga bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu bukan hanya 0/0. Jadi juga tak hingga per tak hingga juga bentuk tak tentu. Nanti di video selanjutnya pastinya ada juga limit menuju tak hingga yang kalau kita substitusikan nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu lain lagi, yaitu tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini akan kita bahas untuk video kali ini. Kita akan bahas yang satu dulu, limit menuju tak hingga untuk fungsi yang berbentuk fungsi rasional ataupun fungsi pecahan apa per apa, di mana kalau kita substitusikan akan menghasilkan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Jadi ada caranya. Baik, kita coba bahas dulu ini pengantar untuk limit menuju tak hingga. Nah, kita punya fungsi f(x) sama dengan 1/x ya. Nah, sebelumnya kita udah tahu kalau fungsi 1/x kita cari limit untuk x mendekati 0 dari sebelah kanan ya. Untuk x mendekati 0 dari sebelah kanan itu hasilnya positif tak hingga, dan limit x mendekati limit dari fungsi 1/x untuk x yang mendekati 0 dari sebelah kiri itu hasilnya negatif tak hingga. Ini ada di penjelasan yang ini. Kita lihat ada di penjelasan yang ini. Nah, ini ya, kita pada video sebelumnya kita sudah sempat membahas limit dari 1/x, ini grafiknya ya. Ketika kita substitusi x-nya 0,001, maka nanti dia akan fungsinya akan y-nya sangat tinggi ke atas. 0,01 10, 0,0001 1000, 0,000001 1 juta gitu ya. Ketika x-nya mendekati 0 dari sebelah kiri ya, maka ini nilainya x, y-nya makalah semakin ke bawah ya. Kita lanjutkan untuk yang limit tak hingga tadi. Nah, lalu berapakah kalau limit x mendekati 0 dari sebelah kanan itu positif tak hingga. Limit x mendekati 0 dari sebelah kiri dari fungsi 1/x dia negatif tak hingga. Lalu
berapakah limit dari fungsi 1/x ini ketika x-nya mendekati positif tak hingga, artinya angkanya sangat besar ke sebelah kanan gitu ya. 1 triliun, 1000 triliun, atau 9.999 triliun gitu. 1/sekian. Nah, kemudian kalau x menuju tak hingga negatif, ini artinya angkanya sangat negatif, sangat besar tapi negatif. Jadi misalnya negatif 1 triliun gitu. Nah, kita bisa gunakan pendekatan tabel dulu ya. Nah, coba lihat. Ini X-nya 10, jadi 1/10 0,1. X-nya 1000, 1/1000 0,001. 1/1.000.000.00001. 1/1 miliar 0,000000001. Nah, artinya semakin X-nya besar, maka semakin fx-nya atau nilai fungsinya semakin kecil dan mendekati angka 0. Nah, kemudian gimana kalau x-nya negatif? Nah, x-nya negatif ya sama aja. Negatif 10 berarti 1 per negatif 10 min negatif 0,1. Negatif 1 miliar berarti negatif 0,000000001. Nah, teman-teman semuanya coba perhatikan, angka ini semakin kecil harganya semakin tidak bernilai karena sudah sangat mendekati 0. Jadi kita bisa katakan bahwa limit x, oke, ini pendekatan grafik dulu, kita lihat. Nah, ini yang tadi grafiknya, semakin angkanya ke kanan, ini grafik fungsi 1/x, y sama dengan 1/x. Semakin ke kanan x-nya, semakin ketinggian grafiknya semakin ke bawah menuju sumbu x atau mendekati ketinggian 0 ya. Yang ini semakin x-nya ke kiri ya, juga semakin 0 y-nya. Jadi kita boleh katakan limit dari fungsi 1/x di mana x-nya menuju positif tak hingga adalah 0. Begitupun ketika x-nya menuju negatif tak hingga juga 0. 1/x, karena 1 dibagi tak hingga itu 0 aja intinya mah. Nah, tapi limit menuju tak hingga sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ini bukan hanya berlaku di fungsi 1/x saja, tapi juga berlaku di fungsi-fungsi lain seperti apa? 5/x, karena 5 dibagi tak hingga ya 0 juga. Atau 6/x kuadrat, bayangkan tak hingga kuadrat gitu ya, semakin tak hingga, 6 dibagi tak hingga juga 0. Lalu seperti ini, 8 per 3x pangkat 7, apalagi pangkat 7 gitu ya. Jadi mau 8 terus tak hingga pangkat 7 kalikan 3 lagi, ini tetap fungsinya nanti nilainya sama dengan 0 kalau kita ditanya limit x mendekati tak hingganya. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soalnya. Nah, jadi ini soal-soal limit menuju tak hingga untuk fungsi-fungsi yang bentuknya fungsi rasional. Jadi ada pembilangnya, ada penyebutnya. Nah, di sini kalau kita substitusikan tak hingga ke dalam x, nanti bentuknya akan menjadi tak tentu. Jadi 5 kali tak hingga pangkat 3 tambah 2 kali tak hingga pangkat 2 kurang 6 kali tak hingga per 7 kali tak hingga pangkat 3. Ya, bentuk tak tentunya apa? Bentuk tak tentunya itu tak hingga per tak hingga. Nah, ini kita bingung. Nah, jadi bentuk tak tentu bukan saja 0 per 0 ya, tapi juga tak hingga per tak hingga. Nanti ada lagi soal seperti ini. Nah, ini sama. Soal nomor 3. Nah, ini sama juga. Soal nomor 4. Ini sama juga. Jadi, kalau kita substitusikan tak hingga ke dalam X, nanti kita akan menemukan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Nah, caranya gimana? Baik, kita akan coba kerjakan caranya satu persatu. Dimulai dari nomor 1 dulu ya. Pembilangnya 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 6x per 7x pangkat 3 kurang 8. Carilah limit di mana x-nya menuju tak hingga atau angkanya sangat besar. Nah, caranya begini. Yang pertama, kita bisa faktorkan. Kalian perhatikan di pembilang kita ini ada 3 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Mana suku yang memiliki variabel x dengan pangkat tertinggi, yaitu 5x pangkat 3. Nah, ini ya. Yang bawah, yang mana yang pangkat tertinggi? Yang bawah ada berapa suku? Ada 2 suku, 7x pangkat 3 dan negatif 8. Suku mana yang variabelnya pangkat tertinggi? Yang 7x pangkat 3 ya. Nah, ini yang atas, x pangkat 3-nya kita keluarkan. Nah, sehingga
Di 5x pangkat 3 tersisa berapa kalau x pangkat 3-nya kita keluarkan? Tersisa 5. Nah, kemudian x pangkat 3 kali berapa biar jadi 2x pangkat 2? Nah, ini kalikan dengan 2 per x, ya kan? Karena 2 per x dikali x pangkat 3, hasilnya pasti 2x pangkat 2. Nah, ini harus tahu. Kemudian negatif 6x. Kalau x pangkat 3-nya dikeluarkan berarti tersisa negatif 6 per x pangkat 2. Paham nggak ya? Jadi karena 6 per x pangkat 2 dikalikan x pangkat 3 pasti hasilnya adalah 6x ya. Itu. Jadi kita keluarkan x pangkat 3. Yang bawah juga sama. X pangkat 3-nya kita keluarkan. X pangkat 3 kali 7 jadinya 7x pangkat 3 nih. Terus x pangkat 3 dikali min 8 per x pangkat 3 ya x pangkat 3 coret jadinya tinggal min 8. Nah, jadi begini teman-teman. Kalian lihat x pangkat 3, x pangkat 3 ini kalau kita bagi hasilnya pasti sama dengan 1. Ya, hasilnya sama dengan 1. Habis dibagi. Nih. Sehingga tersisa yang dalam kurungnya aja. 5 tambah 2 per x dikurang 6 per x kuadrat per 7 kurang 8 per x pangkat 3. Nah, ini boleh kita substitusikan. Bayangkan, sekarang kalau kita substitusikan 2 per x artinya 2 per tahingga. Ini sama dengan 0. Terus 6 per tahingga 0. 8 per tahingga 0. Nah, jadi tersisalah 5 tambah 0 kurang 0 per 7 kurang 0. Hasil akhir kita adalah 5 per 7. Baik, kita lanjutkan di nomor yang kedua. Ya. Nomor 2 soalnya adalah 9x kuadrat kurang 5x tambah 3 per 4x pangkat 6 kurang 3x kuadrat. Sama seperti nomor 1 tadi, kita keluarkan x pangkat berapa yang ada di pembilang dan ada yang ada di penyebut yang pangkatnya tertinggi. Jadi yang di pembilang ini 9x kuadrat, x kuadratnya kita keluarkan. Jadi x kuadrat kali 9, 9x kuadrat, terus x kuadrat kali 5 per x ya, karena x kuadrat dibagi x hasilnya jadi 1x, 5x ini. Terus x kuadrat kali berapa biar jadi 3? Kali 3 per x kuadrat. Nah, lalu yang bawahnya, karena yang pangkat tertingginya adalah pangkat 6, jadi yang kita keluarkan ya yang pangkat 6, x pangkat 6. X pangkat 6 kali 4, 4x pangkat 6, terus x pangkat 6 dikali negatif 3 per x pangkat 4. Ya, kenapa pangkat 4? Karena x pangkat 6 dibagi x pangkat 4 lah biar jadi x pangkat 2. Ini kan x pangkat 2 nih. Nah, gitu ya. Nah, terus apa yang bisa kita coret? Nah, kalau tadi, kalau yang sekarang ini kan di atas ada x pangkat 2, yang bawah x pangkat 6. Kita hanya bisa menghabiskan 2 buah x, jadi x kuadratnya habis dan di bawah tersisa x pangkat 4 doang. Oke, yang atas habis x pangkat 2-nya. Jadi tersisa yang di dalam kurung sama x pangkat 4. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau sekarang kalau kita substitusikan tahingganya ke dalam x, nah yang ini jadi 0, yang ini jadi 0, yang ini jadi 0, ya, tapi yang x pangkat 4 nggak jadi 0 karena x pangkat 4 ini kan tahingga pangkat 4 jadi tetap tahingga. Nah, jadi bayangkan sekarang 9 kurang 0 tambah 0 ya 9 dibagi 4 kali tahingga. 9 bagi tahingga ya udah 0 jawabannya. Gitu ya. Nah, ini nomor 2. Nomor 3 kita coba lihat lagi. Masih sama seperti yang tadi. Kita keluarkan x pangkat 4 di atas karena x pangkat 4 itu adalah yang tertinggi. Nah, ini faktornya adalah 8 kali terus x pangkat 4 kali 6 per x biar jadi x pangkat 3. Terus ini x pangkat 4 dikali, oh ini harusnya x pangkat 4 ya, 8 per x pangkat 4. Karena ini hasilnya 3 ya. Nah, terus yang di bawah x kuadrat kita keluarkan 2-nya, terus jadinya ini min 7 per x pangkat 2. Nah, kita coret apa yang x pangkat 4 dan x pangkat 2? Ini sama ini kita coret. Nah, ini habis, yang bawahnya habis x pangkat 2, yang atasnya x pangkat 4 tersisa x pangkat 2 saja. Ya, karena 4 sama 2 gitu. Nah, yang ini tetap, yang di dalam kurung tetap. Nah, sekarang kita substitusikan. Nah, ini
tahingga pangkat 2 atau tahingga kuadrat ya tetap aja tahingga. Terus 8 tambah ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Nah, jadi tersisa 8/2 ya. Kali positif tahingga. Ya udah, tahingga jawabannya. Begitu. Nah, atau tahingga positif. Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 4. Masih sama ya. Nah, yang di atas pangkatnya tertingginya X pangkat 5. Oke, X pangkat 5. Ini dalam kurungnya 7 tambah 9 per X kuadrat. Biar jadi X pangkat 3. Kurang 3 per X pangkat 5. Yang bawahnya pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Oke, jadi ini negatif 4 dikurang 10 per X pangkat 4. Nah, X pangkat 5 dibagi X pangkat 4. Tersisa berapa? Tersisa X pangkat 1 ini. Nah, sekarang kita substitusikan. Ini jadi 0, ini jadi 0, dan ini jadi 0. Jadinya positif tahingga dikali 7 per negatif 4. Nah, ingat ini ada negatifnya. Jadi negatif tahingga kali 7, oke lah tahingga juga, tapi dibagi dengan negatif 4. Jadinya negatif tahingga. Oke, jadi teman-teman semuanya, coba kita perhatikan ini soalnya tadi. Itu cara yang benarnya, cara formalnya, dan kalian harus mengetahui. Cuman, di sini kita ada cara cepat. Nah, coba perhatikan. Ini jawabannya 5/7. Kenapa 5/7? Dan bandingkan pangkat tertinggi di atas dan di bawahnya. Yang atas ya X pangkat 3, yang bawahnya X pangkat 3. 5/7 yang mananya? 5/7 itu ternyata koefisien dari X pangkat 3-nya itu. Nah, ini 5/7. Terus kenapa ini jawabannya 0? Coba lihat pangkat tertingginya. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 6. Nah, yang atas pangkat tertingginya 2 doang, yang bawah pangkat tertingginya 6. Nah, kenapa bisa jadi 0 ya? Iya, karena kalau kita bagi gitu ya, yang X pangkat 2-nya habis, di bawahnya masih ada X pangkat 4 gitu. Makanya yang bawahnya masih tahingga, jadinya 0 karena sesuatu dibagi tahingga 0. Nah, kalau yang ini pangkatnya hasilnya positif tahingga. Coba lihat X pangkatnya pangkat berapa? Ini X pangkat 4, ini X pangkat 2. Nah, andaikan kita coret, yang bawahnya habis. Masih jadi berupa angka, yang atasnya masih ada tahingganya. Nah, tahingga dibagi sesuatu ya udah tetap aja tahingga gitu. Oke. Nah, kalau ini kenapa negatif? Ini pangkatnya sama-sama nih kayak nomor 3. X pangkat 5 di atas lebih tinggi dibandingkan di bawah X pangkat 4 di bawah. Jadi atas lebih besar daripada yang di bawah X pangkat 4 lebih kecil. Tapi karena yang ini ada negatif, makanya jawabannya negatif tak hingga. Jadi teman-teman ini bisa kita simpulkan ya. Ini semua bisa kita simpulkan sebagai berikut. Oke, jadi andai kata ada fungsi yang bentuknya seperti ini, X pangkat tertingginya itu X pangkat M, ya. Habis itu X-nya menurun pangkatnya, yang di atas koefisiennya adalah A, ini. Terus penyebutnya bawahnya, X pangkat tertinggi itu adalah X pangkat N, lalu mengikut ini menurun pangkat-pangkatnya, koefisiennya adalah P, maka limitnya hasilnya ya udah jawabannya A per P kalau pangkat M-nya sama dengan pangkat N-nya gitu. Pangkatnya sama-sama besar pangkatnya sama ya yang tertinggi. Kemudian jawabannya 0 kalau yang di atas atau pangkat di atasnya lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, pangkat X-nya. Nah, terus hasilnya positif tahingga apabila yang atasnya lebih besar, M lebih besar dari N ya ini, M lebih besar dari N, tapi A dan P-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ingat, positif bagi positif atau negatif bagi negatif, jawabannya pasti positif. Terakhir, jawabannya adalah negatif tahingga kalau yang atasnya lebih besar dari yang bawahnya, tapi salah satu antara A dan P-nya yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Itu. Jadi ini mohon dihafal. Oke, selanjutnya kita coba bahas lagi soal-soal limit menuju tahingga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini sebaiknya tadi karena Bapak sudah bahas, sebaiknya kalian juga coba sendirian ya, dengan boleh kerjakan dengan cara formalnya
Yang cara benarnya itu dengan cara memfaktorkan, nanti ada yang bisa kita coret, ada yang bisa kita bagi. Nanti hasilnya apa? Bandingkan dengan cara cepatnya yang tadi barusan kita bahas di slide yang sebelumnya ini. Yang cara cepat ini. Oke? Nah, bandingkan dengan cara apabila kalian mengerjakan secara formal. Nah, ada soal yang nomor 5, nomor 6 dan nomor 7 ini ya. Ini sedikit harus kalian pikir ya. Untuk nomor 6 ini merupakan nomor 5 hati-hati, ada jebakan di situ. Nomor 6 ini adalah soal masuk soal ujian masuk Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta UGM tahun 2006. Ini kalian pasti tahu caranya gimana, pasti kita mengalihkan apa yang ada di atas dengan yang ada di bawah ini, tapi ada cara di mana kita bisa sangat menghemat waktu untuk mengerjakan nomor 6 ini. Dan nomor 7 ini juga merupakan suatu soal yang ada caranya, tidak bisa langsung dikerjakan, tapi ada cara cepatnya. Oke, mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Sementara ini adalah pembahasan limit menuju tak hingga untuk fungsi yang bentuknya tak hingga per tak hingga ya. Jadi di video selanjutnya mungkin Bapak akan bahas 5, 6, 7 ini ya. Tapi kalau kalian bisa duluan ya sok duluan, lebih bagus. Nah, sekalian nanti di video selanjutnya Bapak akan bahas limit menuju tak hingga di mana bentuk tak tentunya nanti adalah tak hingga kurang tak hingga. Sekian dari Bapak dulu. Sampai ketemu, selamat belajar. Terima kasih atas atensinya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.